killer atau yang biasa disebut dengan sel NK ya. Nah, sel natural killer itu tidak menyerang mikroorganisme secara langsung, tetapi dia merusak sel tubuh yang diserang oleh mikroorganisme yang patogen dan juga sel-sel abnormal lain yang bersifat atau yang membentuk tumor ya. Jadi kalau sel natural killer itu sel itu dia menghancurkan sel-sel tubuh kita yang terinfeksi oleh mikroorganisme patogen ya. Nah, sel NK ini tidak bersifat fagosit melainkan menyerang membran sel sehingga sel tersebut itu menjadi lisis atau pecah ya. Nah, ini mirip kerjanya seperti sel T sitotoksik ya. Nah, itu sel natural killer. Nah, kemudian berikutnya ada interferon. Ya. Interferon ini diproduksi oleh makrofag atau fibrosit yang terkena infeksi oleh mikroorganisme. Interferon ini nanti akan masuk ke cairan interstisial lalu berikatan dengan sel yang sehat untuk membentuk protein virus. Ya. Nah, jadi misalkan gini. Nah, ini ada contoh penggambarannya ya. Jadi sel satu ini dia terinfeksi virus. Nah, sel yang terinfeksi virus ini dia akan membentuk yang namanya interferon ya. Nah, ini nomor 4 yang ini interferon itu ya. Jadi ini ada virus masuk menginfeksi sel ya. Nah, kemudian sel ini dia akan membentuk interferon. Nah, berikutnya interferon ini nanti akan dikeluarkan oleh sel ini kemudian masuk ke sel lain yang sehat ya. Nah, jadi sel 2 dimasuki interferon dari sel 1 dan dia akan melindungi ya infeksi virus. Jadi si fungsi Ibu, dari maaf mau nanya. iya, kenapa? Ibu ini PPT-nya emang nggak gerak atau gimana, Bu? Memang nggak gerak, tapi ada nggak? Bukan, maksudnya Bu, ini Ibu masih di slide 1 kah, Bu? Ah, Atau enggak? saya nge-lag? Oh, sebentar. Ibu udah bergerak, coba yang lainnya ada nggak? Di Sebentar. saya juga nge-freeze, Bu, di slide pertama. Oh, sebentar tuh ya. Ibu stop share dulu sebentar. Nah, takutnya ini apa suka kan kadang-kadang sinyal di sini juga suka nggak ini ya. Sebentar Ibu ini dulu. Oke, sebentar. Kenapa ya? Ya. Kalau ini keluar. Oke, sebentar. Oke. Nah, sekarang ada nggak? Gambar yang muncul yang mana? Bentar ya, Ibu dulu. Yang interferon. Ada interferon, oke. Ibu ulangi dari awal ya, takutnya tadi yang di sini ya, tadi ya berhenti di sini. Dari Ibu mulai sebenarnya nggak gerak, tapi Oh, tapi bisa ngedengar kok, Bu, sampai yang pertanyaan tentang ini ya, non-spesifik. Ini udah ya, tadi udah. Oke, sekarang Ibu ganti slide-nya. Ada berubah nggak? Halo, sekarang udah berubah. Spesifik kan, Bu, ya? Sekarang berubah nggak sistem komplement? Enggak, Bu. Kenapa ya? Oke, sebentar. Gini aja lah. Kalau gini, ada sistem komplement nggak? Berubah, Bu. Berarti kenapa ya kalau di slide show itu nggak bisa ini ya, nggak bisa bergerak. Bentar. Kalau ini berubah nggak? Ada tulisan sistem komplement nggak? Ada, Bu. Ada, udah. Oke, gini aja lah. Saya takutnya kalau di slide ini malah jadi nggak ini. Yuk, kita bahas sekarang tentang sistem komplement. Ya. Jadi sekali lagi kalau sistem komplement ini merupakan protein plasma yang teraktivasi jika ada antigen yang masuk ke dalam tubuh. Ya. Yang pertama ada yang namanya opsonin, di mana opsonin ini dia akan melekatkan mikroorganisme pada leukosit yang tujuannya untuk mempermudah si leukosit ini memfagosit ya mikroorganisme patogen ya.
Kemudian yang kedua ada kemotaksin. Kemotaksin ini menarik leukosit ke daerah infeksi. Jadi kalau ada infeksi, nah si leukosit itu akan istilahnya dibawa lah, ditarik oleh kemotaksin supaya dia mendekati ke daerah infeksi ya. Kinin ini menghasilkan histamin. Histamin ini akan menyebabkan vasodilatasi ya, yang menyebabkan permeabilitas kapiler darah itu lebih tinggi. Jadi artinya memudahkan si membran pembuluh darah itu dilewati oleh baik oleh protein komplement ataupun misalnya oleh sel-sel darah putih ya. Yaitu aktivasi sistem komplement. Yang kelima ada sel natural killer ya. Jadi sel ini dia tidak menyerang mikroorganismenya secara langsung, tapi justru dia merusak sel yang terinfeksi oleh mikroorganisme ya. Tapi cara merusaknya bukan dengan memakannya, tapi dia menghancurkan dinding selnya ya atau membran selnya ya. Dia menghancurkan membran selnya sehingga sehingga sel itu mengalami lisis atau pecah ya, maka si mikroorganismenya juga nanti akan pecah ya, hancur atau kemudian difagosit oleh sel darah putih lainnya. Ya, berikutnya ada interferon. Nah, interferon ini adalah sejenis protein juga. Ini diproduksinya oleh makrofag atau fibrosit ya, yang terkena infeksi oleh mikroorganisme. Ya, interferon nanti masuk ke cairan interstisial lalu berikatan dengan sel sehat untuk membentuk protein virus. Jadi, misalkan ini ada sel yang sehat ya. Nah, sel yang sehat ini kemudian ya dia dimasuki oleh virus ya. Nah, maka kemudian sel itu akan membentuk interferon. Jadi sebetulnya interferon ini protein antivirus. Nah, interferon yang dibentuk oleh sel yang pertama ini yang terinfeksi tadi, kemudian dia akan dikeluarkan ya, kemudian masuk ke sel yang kedua. Nah, sehingga ibaratnya sel kedua itu dia sudah punya pertahanan diri ya. Jadi kalau ada virus yang masuk, nah ini bisa istilahnya dihalangi oleh adanya interferon gitu. Ya. Ya, berikutnya ada fagositosis. Ya, fagositosis ini merupakan cara kerja dari sel darah putih ya, di mana sel darah putih berupa makrofag. Ini dari makrofag itu adalah monosit yang membesar ya. Itu akan berdiapedesis ke daerah infeksi. Berdiapedesis itu artinya dia akan bergerak ya, menembus membran pembuluh darah masuk ke jaringan yang terinfeksi gitu ya. Kemudian menghancurkan mikroorganisme atau partikel asing. Penghancuran menggunakan lisosom. Jadi misalkan ini sel darah ya. Nah, sel darah putih ini dia memakan bakteri ini, yang warna merah ini bakteri ya. Memakan bakteri. Nah, terus kemudian si bakteri itu akan dihancurkan oleh lisosom. Nah, nanti sisa bakteri yang sudah hancur nanti akan dikeluarkan ya. Nah, itu proses fagositosis. Yang berikutnya adalah demam. Demam itu menunjukkan adanya sel-sel yang mati karena serangan mikroorganisme ya. Nah, sel yang mati ini akan menstimulasi makrofag ya untuk menghasilkan protein yang namanya pirogen endogen. Di mana pirogen endogen inilah yang akan memberikan sinyal ke hipotalamus untuk menaikkan suhu tubuh ya. Jadi kalau kita demam ya, pokoknya sebetulnya jangan langsung minum obat penurun demam ya. Jadi biarkan tubuh kita istilahnya mengatasi masalahnya sendiri, yaitu dengan cara demam ya. Nah, tapi biasanya demamnya selama demam itu tidak lebih dari 38 derajat Celcius ya. Jadi kalau misalnya tubuh kita biasanya 36,5 gitu ya, tiba-tiba naik jadi 37 atau 37,5, nah itu menunjukkan suatu indikasi ya di dalam tubuh kita tuh ada peperangan ya, ada infeksi di dalam tubuh kita. Nah, biarin aja gitu ya, selama istilahnya tidak lebih dari 38 derajat Celcius. Nah, bisa kalau udah 38 derajat Celcius ya itu nggak apa-apa ya. Jadi supaya tidak kalau di anak kecil misalkan di atas 38 itu bisa menimbulkan kejang gitu ya. Nah, itu biasanya baru kita mengkonsumsi obat penurun panas ya. Nah, itu demam. Nah, berikutnya ada radang atau inflamasi ya.
Nah, peradangan itu atau inflamasi ini merupakan suatu respon tubuh terhadap adanya infeksi. Biasanya peradangan itu akan menimbulkan rasa sakit, ya, panas, bengkak, dan kemerahan. Ya, mungkin yang kita sebut istilahnya luka, ya, bengkak atau luka, ya. Nah, biasanya kenapa bisa terbentuk luka itu? Jadi itu biasanya, jadi kalau misalkan di sini digambarkan nih, ini ada misalkan tubuh kita ketusuk paku nih, misalkan ini tusuk paku. Nah, ini kan jaringan ini kan terbuka, ya. Nah, jaringan yang terbuka ini kemudian masuklah bakteri-bakteri patogen. Nah, jadi saat mikroorganisme masuk, maka mulai tadi yang sistem komplement tadi yang protein-protein itu mulai bekerja, terjadi vasodilatasi, ya, jadi meningkatnya membran pembuluh darah, kemudian kulit mulai memerah, ya, itu menyebabkan metabolisme sel-sel di sekitarnya itu akan meningkat, ya. Nah, daerah luka akan memanas, ya, itu menyebabkan kadar protein meningkat, tekanan osmotik meningkat sehingga air akan tertarik ke daerah itu. Itulah kemudian yang menyebabkan terjadinya bengkak, gitu, ya. Nah, kalau sudah bengkak, nah itu kemudian maka fagosit itu akan bekerja. Nah, ini nih yang warna kuning ini adalah fagosit-fagositnya, ya. Nah, nanti kalau misalnya si patogen-patogennya ini udah mati, ya lukanya mengering, ya itu nanti sembuh, gitu, ya. Nah, ini merupakan suatu proses pertahanan tubuh yang non-spesifik tadi, ya. Jadi kalau non-spesifik, segala macam antigen itu pokoknya harus ditahan. Nggak boleh sampai masuk ke dalam tubuh, ya. Jadi kita tidak memandang bulu, istilahnya apapun jenis antigennya itu harus dihalangi, ya. Nah, yang kedua sekarang ada pertahanan tubuh spesifik, ya, merupakan sistem kekebalan yang khusus untuk jenis penyakit atau jenis antigen tertentu. Jadi kalau spesifik, tubuh kita mengenali antigen yang masuk, gitu, ya. Jadi istilahnya jenis antigennya sudah spesifik, ya. Nah, pertahanan tubuh spesifik itu kita bedakan ada imunitas humoral sama imunitas seluler, ya. Kalau imunitas humoral itu adalah imunitas yang diperantarai oleh antibodi, ya. Jadi sini antibodi yang bekerja, ya. Jadi respon imun yang diperantarai antibodi tidak melibatkan sel, melainkan hanya senyawa kimia yang disebut dengan antibodi, di mana antibodi ini dihasilkannya oleh limfosit B dan teraktivasi bila mengenal antigen yang terdapat pada permukaan sel patogen, ya. Ada 3 tipe sel limfosit, ya. Ada limfosit B plasma, B pembelah, sama sel B memori, ya. B plasma itu fungsinya adalah memproduksi antibodi, ya. Jadi dia yang menghasilkan antibodi. Sel B plasma, sel B pembelah itu menghasilkan limfosit B dalam jumlah yang banyak dan juga cepat, ya. Sel B memori itu menyimpan dan mengingat antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh, gitu, ya. Nah, ini contoh yang bukan contoh, ya, maksudnya beberapa macam sel limfosit. Nah, sekarang kita lihat macam-macam antibodi. Ada 5 jenis antibodi, ya. Ada IgM, IgG, IgA, IgD, sama dan IgE. Ig itu singkatan dari imunoglobulin, ya. Atau nama lainnya adalah antibodi, ya. Yang pertama ada IgM, ya. Jadi imunoglobulin tipe M. Jadi IgM ini adalah antibodi yang pertama kali dilepaskan kalau ada atau kalau terjadi infeksi, ya. Jadi infeksi yang pertama kali muncul, ya, atau yang infeksi yang pertama kali terjadi itu nanti akan direspon oleh antibodi jenis M ini, ya. Jadi disebutnya respon kekebalan primer, ya. Nah, kalau IgG ini antibodi yang banyak terdapat dalam darah dan diproduksi saat terjadi infeksi yang kedua. Nah, jadi IgG itu ini akan menangani istilahnya, ya, antigen yang pernah masuk sebelumnya, gitu, ya. Jadi yang merupakan respon kekebalan sekunder.
Nah, IgG juga katanya ini bisa mengalir melalui plasenta dan memberikan kekebalan pasif dari ibu ke janin. Ya. Nah, kemudian ada IgA. Antibodi IgA bisa ditemukan pada air mata, air ludah, keringat, dan juga membran mukosa, di mana IgA ini berfungsi untuk mencegah infeksi pada permukaan epitelium. Ya. IgA juga terdapat pada kolostrum yang berfungsi untuk mencegah kematian bayi akibat infeksi saluran pencernaan. Ya. Tipe yang keempat ada IgD. Ya, antibodi ini ditemukan biasanya terdapat pada permukaan limfosit B, berperan sebagai reseptor dan berfungsi merangsang pembentukan antibodi oleh sel B plasma. Dan yang terakhir adalah IgE. Ini ditemukan pada basofil, ya. Ditemukan pada basofil dalam sirkulasi darah dan juga mastosit di dalam jaringan. Mastosit itu biasanya pada jaringan ikat, ya, yang berfungsi untuk mempengaruhi sel untuk melepaskan histamin yang terlibat dalam reaksi alergi. Nah, ya. Jadi IgE berperan untuk ini ya, mencegah atau istilahnya apa ya? Ya, respon terhadap adanya alergi. Itu IgE. Nah, sekarang bagaimana cara atau mekanisme kerja dari antibodi? Ya, antibodi itu istilahnya menangani antigen dengan beberapa cara. Pertama dengan cara netralisasi, ya, di mana antibodi ini menetralkan suatu antigen atau mikroorganisme patogen dengan cara melekatkan pada molekul yang harus digunakan antigen untuk menginfeksi sel inang. Hal ini akan menetralkan racun dari mikroorganisme sehingga akan mudah difagositosis oleh makrofag. Jadi intinya sesuai dengan namanya netralisasi. Jadi antibodi menetralkan racun yang terdapat pada antigen gitu ya, sehingga si antigennya ini lebih mudah untuk difagosit. Ya. Yang kedua ada aglutinasi. Ini menggumpalkan atau penggumpalan ya. Jadi proses penggumpalan mikroorganisme ini sengaja dilakukan agar si mikroorganisme ini lebih mudah untuk dimakan atau difagosit oleh sel-sel fagosit ya, misalnya makrofag. Presipitasi atau pengendapan ya, ini molekul antigen yang terlarut dalam cairan tubuh itu akan diendapkan ya, sehingga akan lebih mudah proses pengeluaran dan pembuangan antigen tersebut ya. Jadi biasanya pengendapan dilakukan pada antigen-antigen yang terlarut di dalam cairan tubuh. Nah, supaya lebih mudah dipisahkan, maka antigen ini diendapkan. Nah, nanti endapannya bisa dimakan atau langsung bisa dibuang gitu ya oleh tubuh kita. Nah, berikutnya adalah dengan cara mengaktifkan komplement ya, fiksasi komplement, yaitu mengaktifasi komplement dengan adanya kompleks antigen antibodi yang nanti akan menyebabkan terjadinya lisis atau hancurnya mikroorganisme patogen. Ya, nah penggambarannya mungkin seperti ini nih. Nah, ini ya. Jadi kalau netralisasi ya ada virus. Nah, virus ini misalkan bakterinya itu virus atau bakteri ini misalkan dia menghasilkan racun misalkannya ya. Nah, racunnya itu dinetralisir. Kalau aglutinasi ya ini ada bakteri, ini digumpalkan. Jadi antara bakteri satu dengan bakteri satu itu bisa digumpalkan ya sehingga terkumpul sehingga lebih mudah untuk difagosit ya. Nah, presipitasi juga sama mengendapkan. Jadi tadi antigen yang terlarut diendapkan. Nah, jadi peristiwa netralisasi, aglutinasi, sama presipitasi ini merupakan suatu upaya supaya nanti si antigennya ini lebih mudah untuk difagosit dimakan ya. Nah, sementara kalau fiksasi komplement, jadi ini suatu cara mengaktifkan tadi yang protein komplement tadi ya, opsonin, kemotaksin kayak gitu, sehingga sel dari mikroorganisme itu dia akan mengalami lisis ya atau hancur. Nah, itu mekanisme kerja antigen antibodi ya. Ya, berikutnya adalah imunitas seluler ya. Jadi tadi yang pertama adalah imunitas humoral ya. Jadi respon tubuh yang tidak melibatkan sel. Nah, kalau ini justru imunitas seluler adalah respon imun yang diperantarai oleh sel. Nah, kalau di imunitas humoral yang terlibat adalah limfosit B, maka di imunitas seluler yang terlibat adalah sel T-nya
ya. Jadi limfosit itu ada dua macam, limfosit B sama limfosit T. Ya mungkin masih ingat bahwa kalau limfosit B dibentuk di sumsum tulang, kemudian juga dimatangkan di sumsum tulang. Kalau limfosit T dibentuknya di sumsum tulang, tapi dia dimatangkannya di kelenjar timus, gitu ya. Yo, ada 5 macam sel T ya atau sel limfosit T. Yang pertama ada sel T pembunuh atau sel T killer atau sel T sitotoksik nama lainnya ya. Jadi sel T pembunuh ini dia akan mengeluarkan suatu zat ya, di mana zat ini akan menyebabkan berlubangnya sel yang terkena infeksi ya. Nah, kemudian sel itu akan mengalami lisis, hancur gitu ya. Itu cara sel T membasmi antigen ya. Jadi dengan cara menghancurkan sel yang terkena antigen ya, maka sebutnya sel T pembunuh. Sel T pembantu atau helper ini fungsinya untuk mengontrol pembelahan sel limfosit B, terus untuk memantau pembentukan antibodi dan juga aktivasi sel T sitotoksik ya sebetulnya yang ini ya. Sel T supresor atau sel T penekan ini fungsinya menghambat kerja sel T killer dan sel B plasma. Jadi artinya menurunkan respon imun. Jadi kalau misalnya antigen itu sudah teratasi gitu ya. Nah, supaya si sel T killer itu tidak membunuh sel-sel yang sehat yang lainnya, maka itu fungsinya sel T penekan supresor ya. Jadi memberikan sinyal ke sel T killer untuk berhenti, misalnya seperti itu ya. Sel T pengingat, sel T memori ini untuk mengingat dan mengenali antigen spesifik apabila menyerang tubuh sewaktu-waktu. Ini mirip seperti sel B memori ya. Jadi kalau yang istilahnya sel T memori itu untuk mengingat nih bahwa antigen A ini pernah masuk gitu ya. Nah, sehingga dia akan lebih memudahkan untuk membunuh si antigen itu. Dan yang terakhir ada sel T penguat amplifier, ini untuk menguatkan kerja sel T helper dan sel T suppressor. Ya. Nah, ini tentang pertahanan tubuh yang spesifik. Ya, jadi sekali lagi pertahanan tubuh itu ada dua, ada non spesifik sama yang spesifik. Kalau yang non spesifik itu tadi melalui pertahanan mekanis, fisika, kimia, terus biologi ya, terus kemudian tadi ada sel natural killer, ada sistem komplement, ada fagositosis ya, peradangan atau inflamasi, demam. Nah, itu adalah pertahanan tubuh yang non spesifik. Kalau yang spesifik itu ada imunitas humoral, yang berperan di sini adalah antibodi ya yang dihasilkan oleh sel limfosit B. Nah, yang kedua ada imunitas seluler. Nah, imunitas seluler yang berperan di sini adalah sel limfosit T gitu ya. Ya, bagian terakhir dari sistem imunitas sedikit lagi saja adalah mengenai bagaimana cara mendapatkan sistem kekebalan. Ya, nah artinya bagaimana kita mendapatkan sistem kekebalan dalam tubuh kita. Ya. Nah, kekebalan itu bisa didapat ya, biasanya melalui berupa kekebalan pasif atau kekebalan aktif. Ya. Jadi kekebalan pasif itu adalah kekebalan tubuh yang bisa diperoleh oleh seseorang ya, yang zat kebalnya itu didapat dari luar. Jadi artinya antibodi itu didapat oleh tubuh kita dalam bentuk yang sudah jadi. Nah, ya. Jadi kita disuntikan antibodi. Nah, gitu ya. Nah, kekebalan pasif itu ada dua cara, alami atau buatan. Nah, kekebalan pasif alami itu kalau antibodi jadi antibodi yang didapat seseorang karena diturunkan oleh ibu yang merupakan orang tua kandung langsung ketika berada dalam kandungan dan bisa juga diperoleh dari kolostrum air susu. Jadi pada selama bayi dalam kandungan ibunya, ibunya mentransfer antibodi dari tubuh ibu ke anaknya. Berarti si anak dia mendapat kekebalan pasif alami. Atau pada saat anak itu disusui, ya ada kandungan kolostrum dalam ASI, dan dalam kolostrum itu terkandung antibodi, ya. Nah, jadi pemberian antibodi yang sudah jadi, misalnya melalui kolostrum ini yang kita sebut kekebalan pasif alami, ya. Nah, kalau yang kedua ada kekebalan pasif buatan. Jadi ini kita langsung menyuntikkan serum atau antibodi yang sudah jadi ya. Misalnya kalau kita terkena gigitan ular ya, jadi ada serum untuk misalnya serum untuk menanggulangi
atau anti bisa ya, bisa ular. Nah, itu jadi kalau misalnya kita digigit ular, maka kita disuntik serum ya. Itu serum itu berarti itu antibodi yang sudah jadi untuk menangkal bisa ular yang masuk ke tubuh kita misalnya gitu ya. Nah, itu kekebalan pasif. Yang kedua ada kekebalan aktif ya. Kalau kekebalan aktif itu adalah kekebalan yang secara spontan dan merupakan pembentukan antibodi yang diakibatkan adanya antigen atau bahan asing yang masuk ke dalam jaringan tubuh dan dapat merangsang respon imun. Jadi artinya kalau aktif tubuh kita yang membentuk antibodi ya akibat adanya antigen yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Nah, kekebalan aktif juga ada dua, bisa alami, bisa buatan. Ya, kekebalan aktif alami itu kekebalan tubuh yang secara otomatis akan diperoleh seseorang kalau kita sudah sembuh. Ya, jadi misalkan kita nggak pernah tuh yang namanya disuntik vaksin cacar misalkan ya. Nah, kemudian kita sakit cacar, ya sudah berarti di dalam tubuh kita sudah terbentuk antibodi penangkal cacar. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita sudah punya antibodinya sendiri gitu. Atau misalnya sekarang ini yang lagi ramai COVID ya kan. Nah, kita belum pernah divaksin COVID tapi kemudian kita sudah pernah sakit COVID ya. Ya udah berarti dalam tubuh kita sebetulnya sudah ada antibodi untuk menangkal COVID gitu. Ya. Nah, yang kedua yang buatan ya. Kalau buatan dia pemberian vaksin ya melalui imunisasi. Jadi vaksin itu sebetulnya adalah makhluk hidup itu sendiri ya, jadi bibit penyakit yang sudah dilemahkan ya. Jadi kalau vaksin misalnya vaksin sekarang COVID ya itu sebetulnya adalah dari virus COVID-nya itu sendiri yang sudah dilemahkan ya, yang kemudian dimasukkan ke tubuh kita dengan tujuan untuk apa? Untuk merangsang tubuh kita supaya membentuk antibodi untuk menangkal virus yang tadi gitu ya. Nah, ini mengenai cara mendapatkan sistem kekebalan ya. Jadi bisa kekebalan pasif alami atau pasif buatan dan ada kekebalan aktif alami dan aktif buatan. Ya. Ya, berarti selesai sistem imunitas sampai sini ya. Sekarang tinggal kita bahas soalnya saja. Nah, soal tentang imunitas hanya tinggal 3 soal terakhir kalau nggak salah ya. Itu jadi kita yang sistem ya. Kita sudah bahas sampai nomor 12. Nah, tinggal ini ya. Tinggal 3 soal terakhir. Berikut ini yang tergolong pada pertahanan tubuh spesifik. Nah, tadi sekali lagi Ibu terangkan bahwa pertahanan tubuh itu ada 2 kan ya. Satu adalah pertahanan tubuh non spesifik ya. Ini berupa pertahanan jadi fisik ya, kimiawi dan biologi ya. Kemudian ada berupa sistem komplement, ada sel fagositosis, ada sel natural killer, ada tadi apa demam dan peradangan ya, peradangan atau inflamasi. Nah, yang kedua ada pertahanan tubuh spesifik. Nah, ini ada yang imunitas humoral. Ini yang berperan ini adalah sel
limfosit B yang menghasilkan antibodi. Nah, berikutnya yang kedua ada imunitas seluler. Ya, ini sini yang berperan adalah sel limfosit T. Ya. Nah, berarti yang tergolong pertahanan tubuh spesifik yang mana? Ya, spesifik berarti yang humoral atau seluler ya. Nah, di sini kebetulan jawabannya adalah antibodi. Ya. Kalau yang lainnya masuknya ke yang non spesifik. Ya. 14. Sel T sitotoksik dalam menjalankan peranannya pada sistem kekebalan adalah dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara yang jadi sel T sitotoksik itu tidak memakan langsung sel yang terinfeksi, tapi dia justru menghancurkan dinding, ya tidak menghancurkan dulu sih, sebetulnya dia membuat lubang pada membran sel yang kemudian menyebabkan nanti si sel itu akan mengalami lisis ya. Yang A jawabannya ini ya, mensekresikan porfirin yang melubangi sel sehingga air ion masuk, akibatnya selnya mengalami lisis. Ya, tinggal yang terakhir. Pemberian ASI pada bayi sedemikian pentingnya karena dalam ASI terkandung zat-zat yang dibutuhkan bayi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Juga terdapat antibodi yang digolongkan pada ya. Karena antibodinya sudah jadi, berarti ini kekebalannya kekebalan pasif. Nah, pasifnya alami apa buatan? Ya karena dari ASI berarti pasif alami. Gitu ya. Ya, selesai tentang sistem imunitas. Ya. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini sebelum kita ganti pembahasan ke sistem yang lainnya. Silakan kalau mau di screenshot dulu. Setelah ini kita masuk ke sistem pencernaan dulu ya. Ya, kalau tidak ada Ibu ini stop share. Nah, kita akan mulai dengan sistem pencernaan. Ya. Nah, sistem pencernaan Ibu buatnya nggak pakai PPT ya, sebentar. Ya, ada nggak ya di sini? Bentar. Sebentar ya. Ya, terlihat share screen-nya. Halo? Terlihat, Bu. Sudah, oke. Ya, kita akan bahas sekarang mengenai sistem pencernaan. Ya, sistem pencernaan itu kita akan bagi menjadi dua bagi tahapan pembahasan ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai zat makanannya dulu. Yang kedua baru kita bahas tentang organ pencernaannya, gitu ya. Ya, kita bahas pertama tentang zat makanannya dulu ya. Apa sih fungsi makanan gitu ya? Makanan yang pertama berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh ya. Kemudian untuk pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh yang telah rusak ataupun yang sudah tua. Kemudian untuk pengaturan metabolisme tubuh ya. Untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh ya, untuk pertahanan tubuh terhadap penyakit dan juga sebagai penghasil energi. Ya. Nah, jenis zat makanan yang perlu kita konsumsi ya itu ada 5 ya. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral ya. Kita mulai dari karbohidrat dulu.
Karbohidrat ini mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen. Fungsi menghasilkan energi ya. 1 gram karbohidrat itu menghasilkan kurang lebih 4,1 kalori ya. Nah, fungsi lain sebagai pembentuk struktur sel, jaringan dan anggota tubuh, menjaga keseimbangan asam basa tubuh ya, kemudian berperan dalam pembentukan protein dan lemak ya, juga berperan dalam proses metabolisme tubuh ya. Nah, karbohidrat itu dibagi menjadi 3 kelompok ya. Ada monosakarida, disakarida, sama polisakarida. Monosakarida itu adalah bentuk karbohidrat yang paling sederhana ya. Terdiri dari glukosa, fruktosa dan galaktosa ya. Jadi makanan dalam dalam kategori karbohidrat ini bisa diserap oleh tubuh kita kalau dia sudah dalam bentuk monosakarida ya, dalam bentuk glukosa, fruktosa atau galaktosa ya. Yang kedua ada di kelompok disakarida ya. Disakarida berarti dia terbentuk dari 2 molekul monosakarida ya. Itu berupa maltosa, ini merupakan gabungan 2 molekul glukosa. Ada sukrosa merupakan gabungan glukosa dan fruktosa, dan ada laktosa merupakan gabungan glukosa dan galaktosa. Sementara polisakarida ini adalah jenis karbohidrat kompleks ya, ada berupa amilum, selulosa, glikogen ya, ini glikogen itu harusnya ya, dan lignin ya. Nah, sumber makanan yang mengandung karbohidrat bisa kita peroleh dari padi ya, beras ya, serealia, umbi, jagung, pisang, tepung dan sebagainya ya. Yang kedua ada protein ya. Nah, protein itu mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Beberapa ada yang mengandung sulfur dan fosfor. Ya, apa fungsi protein? Ya, pertama untuk sintesis zat-zat penting, ya, seperti hormon, enzim, dan juga antibodi. Untuk pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan jaringan tubuh, ya. Untuk pelaksanaan metabolisme tubuh, penyeimbangan asam basa cairan tubuh karena berperan sebagai buffer, pemeliharaan tekanan cairan dalam sekat rongga tubuh, penyediaan sumber energi. Nah, sama seperti dengan karbohidrat ya, 1 gram protein itu menghasilkan 4,1 kalori ya. Kemudian untuk penetralan atau detoksifikasi racun di dalam tubuh ya. Nah, protein itu biasanya diserap dalam bentuk asam amino. Jadi dicerna dulu sampai menjadi asam amino baru bisa diserap oleh tubuh kita. Nah, asam amino itu sendiri ada 2 macam. Ada asam amino esensial, ada asam amino non esensial. Asam amino esensial berarti asam amino ini tidak bisa disintesa oleh tubuh kita. Artinya asam amino esensial itu harus didatangkan dari luar melalui makanan ya. Ada 10 asam amino esensial, ada histidin, valin, arginin, lisin, isoleusin, treonin, triptopan, leusin, metionin, dan fenilalanin ya. Nah, biasanya ngapalinnya ini pakai have a little more protein gitu ya. Nah, itu pokoknya ada 10. Nah, sisanya berarti yang 10 lagi adalah non esensial ya. Ini yang bisa disintesa oleh tubuh kita. Ada alanin, asparagin, ada alanin, asparagin, terus kemudian asam aspartat, asam glutamat, sistein, glisin, glutamin, serin, protein, tirosin ya. Nah, sumber protein biasanya kalau hewani berarti dari daging, ikan ya, telur. Nah, kalau yang protein nabatinya biasanya dari kacang-kacangan. Ya. Ya, berikutnya lemak. Lemak mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen. Fungsi menghasilkan energi. Nah, untuk lemak 1 gramnya ternyata menghasilkan kalori lebih banyak, yaitu 9,2 kalori per gramnya. Ya. Berperan sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Kemudian untuk membangun bagian-bagian tubuh tertentu dari sel, misalnya membran sel. Ya, mungkin yang masih ingat struktur membran sel itu salah satunya adalah lemak. Ya, dapat melindungi tubuh dari suhu rendah dan sebagai bantalan lemak dan juga pelindung organ dalam, misalnya jantung, lambung. Ya, nah itu. Lemak itu biasanya diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Nah, macam asam lemak itu ada 2, ada asam lemak jenuh sama asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh kalau dalam suhu ruangan biasanya dia bersifat padat. Misalnya lemak hewan ya, atau yang kita sebut istilahnya gajih gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat
kalau kita beli lemak hewan ya, gaji lah istilahnya gitu ya. Dalam suhu ruangan dia warnanya putih padat. Tapi kalau kita rebus, maka dia akan mencair gitu ya. Nah, menjadi cair itu berarti dia lemaknya lemak kategorinya lemak jenuh ya. Jadi kalau lemak jenuh ini misalnya pada tadi gaji ya lemak hewan atau mentega. Nah, mentega itu ya. Nah, itu lemak jenuh. Kalau kemudian yang kedua ada asam lemak tak jenuh. Nah, kalau asam lemak tak jenuh dia akan bersifat cair pada suhu ruang. Biasanya ini kebanyakan dari lemak-lemak tumbuhan ya, minyak kelapa, minyak sawit, minyak kelapa sawit maksudnya ya. Kemudian minyak zaitun ya, minyak jagung gitu. Nah, itu dia akan bersifat cair ya dalam suhu ruangan ya. Ya, lemak bisa sumber lemak bisa kita dapat dari daging, telur, susu, ya, minyak-minyakan, ya, minyak kelapa, minyak jagung, minyak olive oil dan sebagainya. Ya. Berikutnya lagi ada vitamin. Ya. Nah, vitamin merupakan senyawa organik yang sangat dibutuhkan oleh tubuh walaupun dalam jumlah sedikit. Namun, fungsinya sangat penting dan tidak dapat digantikan oleh unsur-unsur lain. Nah, vitamin berfungsi untuk memperlancar proses metabolisme tubuh dan tidak dapat menghasilkan energi. Ya, dalam tubuh vitamin lebih bekerja sebagai katalisator, yaitu untuk memperlancar reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Ya, secara garis besar, vitamin kita bagi menjadi dua. Ada vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C. Ada vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan vitamin K. Ya. Nah, terakhir ada mineral. Ya. Mineral ini merupakan unsur kimia yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, mineral berperan dalam memperlancar proses metabolisme tubuh. Defisiensi mineral dalam tubuh itu akan mengganggu metabolisme. Nah, sebagai berdasarkan kebutuhannya, maka mineral dibedakan ada makroelemen sama mikroelemen. Jadi, kalau makroelemen itu adalah unsur-unsur mineral yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Ya, itu ada kalsium, natrium, magnesium, kalium, fosfor, sulfur, sama nitrogen. Sisanya itu adalah disebutnya mikroelemen, yaitu unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Ya, misalnya zat besi, yodium, klor, mangan, kobat, kromium, selenium, dan sebagainya. Ya, tapi walaupun dia mikroelemen ya, mikroelemen itu tetap dia itu harus terpenuhi ya, karena sama halnya seperti vitamin ya, mengalami defisiensi itu akan mengalami efek. Misalkan ya kan, kekurangan vitamin E akan mengalami gangguan pada penglihatan ya, itu menyebabkan rabun senja ya. Kekurangan vitamin C mudah terjadi sariawan ya, infeksi pada gusi dan sebagainya gitu kan ya. Nah, sama elemen juga kan, kekurangan yodium bisa menyebabkan penyakit gondok, kekurangan kalsium tulang jadi rapuh gitu kan ya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini mengenai zat-zat makanan ya, secara sepintas aja ya. Ya, berikutnya masuk ke organ pencernaan. Ya, kalau kita lihat ya, organ pencernaan lumayan banyak ya. Mulai dari rongga mulut sampai nanti ke anus ya. Ya, kita mulai dari yang pertama. Mulut atau cavum oris. Ini merupakan sebuah rongga yang dibatasi oleh bibir, pipi, palatum. Palatum itu langit-langit ya. Lidah pada bagian dasar dan bersambung dengan faring pada bagian posterior. Bagian dalam mulut itu biasanya dilapisi oleh selaput lendir atau sel-sel epitel. Ya. Pada cavum oris itu terdapat ada gigi, lidah, dan kelenjar saliva. Proses pencernaan yang terjadi pada mulut itu ada proses mekanik ya. Mekanik itu berupa penghancuran makanan oleh alat-alat dalam mulut ya, oleh gigi gitu kan ya, dibantu oleh lidah gitu kan, itu pencernaan mekanik. Kalau proses kimiawi atau pencernaan kimiawi itu berupa reaksi makanan dengan enzim-enzim yang terdapat pada kelenjar pada air ludah atau saliva. Nah, di dalam mulut itu ada apa saja? Ya, kita lihat. Kita mulai dari gigi dulu ya. Nah, ada 4 jenis gigi. Nah, ada incisivus, caninus, premolar, sama molar. Incisivus atau gigi seri ini yang paling depan ya. Itu fungsi untuk memotong makanan. Caninus gigi taring untuk merobek atau mengoyak makanan.
premolar atau geraham depan ini fungsinya untuk mengunyah makanan, dan molar atau geraham belakang juga sama untuk mengunyah makanan. Nah, selama hidupnya manusia itu mengalami 2 kali pertumbuhan gigi. Ya, yang pertama yang disebut dengan gigi susu. Yang kedua disebut dengan gigi permanen atau gigi dewasa. Gigi susu biasanya mulai muncul di usia anak-anak 6 bulan ke atas. Misalkan ke depan dulu, kadang-kadang depan atas dulu ya, gigi seri dulu. Dan nanti akan tanggal satu persatu dimulai usia 6 tahun ya. Nah, gigi permanen nah itu sudah mulai muncul ya di usia 6 atau jadi begitu gigi susu tanggal, nah itu nanti akan digantikan oleh gigi permanen. Nah, gigi susu jumlahnya ada 20 ya. Nah, kalau kita lihat ini berarti bagian kiri ya. Ini kanan, rahang atas, rahang bawah gitu kan ya. Jadi ada di sini belum punya, kalau gigi susu tidak ada geraham belakang ya, hanya ada incisivus, caninus sama premolar ya. Ini jumlahnya sisi ini 5 jadi totalnya ada 20. Kalau gigi tetap atau gigi permanen tinggal tambahin molarnya pada bagian masing-masing rahangnya ya, sehingga jumlahnya menjadi 32 ya. Totalnya jadi ada 32 gigi kalau pada gigi dewasa. Nah, sekarang kita lihat ini struktur gigi kita ya. Jadi yang paling luar yang warna putih ini bagian mahkota gigi atau ini dilapisi oleh satu lapisan yang namanya lapisan email ya. Tanpa lapisan email gigi kita akan mudah kropos ya. Udah dilapisi email aja kan gigi kita masih bolong-bolong ya, bisa bolong-bolong. Nah, di bawah email ini ada dentin ya, yang ini dentin. Nah, ini adalah tulang rahang ya, tempat tertanamnya gigi. Nah, ini ada bagian gusinya. Nah, kemudian ada celah akar. Nah, ini akar gigi ya. Biasanya ini celah ini berisikan saraf sama pembuluh darah. Ya. Nah, ini kurang lebih struktur dari gigi. Nah, selain gigi, di rongga mulut ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu semuanya ada 3 pasang ya. Sepasang kelenjar parotis yang letaknya di bawah daun telinga. Jadi kurang lebih di sekitar sini ya. Nah, terus ada lagi di sepasang kelenjar submandibularis yang letaknya lebih ke belakang dan ke samping dari kelenjar sublingualis. Jadi kalau submandibularis itu di daerah rahang bawah, sublingualis di bawah lidah. Nah, cuman bedanya katanya kalau mandibularis agak ke belakang ya. Di belakang dari kelenjar sublingualis ya. Nah, saliva atau air ludah itu mengandung enzim tialin ya, lisozim, sodium, mineral dan juga musin. Di mana fungsi saliva antara lain adalah bisa membunuh kuman, adanya lisozim tadi ya, melindungi mukosa mulut dari trauma fisik dan kimiawi, kemudian membasahi makanan sehingga memudahkan proses menelan. Anda bisa bayangkan kalau makanan itu tidak dicampur dengan air ludah ya, pasti akan kering istilahnya. Kalau kering itu pasti akan susah untuk ditelan gitu ya. Ya, berikutnya adalah lidah. Sebagian besar lidah itu terdiri atas otot ya. Itu ototnya otot lurik ya. Pada permukaan atas lidah itu ada banyak terdapat ribuan papila yang berperan sebagai organ pengecap ya. Nanti macam-macam papila ini akan kita bahas khusus di sistem indera ya. Nah, ini tentang rongga mulut ya. Berikutnya dari rongga mulut kemudian masuk ke faring. Faring itu persimpangan 2 saluran, yaitu saluran dari pencernaan dan pernafasan. Jadi dari rongga mulut sama rongga hidung bertemu ya dalam satu rongga yang namanya faring. Nah, nanti di daerah faring akan ada 2 tabung ya. Bagian depan itu adalah trakea, bagian belakang ada esofagus atau kerongkongan ya. Ya, kemudian masuk ke esofagus. Esofagus merupakan tabung berotot dengan panjang antara 20 sampai 25 cm. Dimulai dari faring, torak menembus sampai diafragma masuk ke dalam abdomen bersambung dengan lambung, ya. Esofagus itu dilapisi oleh otot-otot sirkuler dan longitudinal sehingga menimbulkan gerak peristaltik. Nah, ini, ya. Jadi pada saat kita menelan makanan, nah itulah terjadi gerak peristaltik sini ya. Jadi ini makanan gitu, seperti diremas gitu ya.
Menimbulkan gerak peristaltik. Bolus makanan yang bergerak masuk ke lambung karena gerak peristaltik. Jadi bolus makanan itu akan bergerak masuk ke lambung karena adanya gerak peristaltik dan juga gaya gravitasi. Ya ini makanan masuk ke lambung. Ya. Baru kemudian ada lambung. Lambung itu ada 3 bagian, ada kardiak, fundus, dan pilorus. Kardiak itu ini ya. Kardiak itu bagian atas yang dekat ke kerongkongan. Fundus ini bagian yang membulat ini, ya. Pilorus ini bagian bawah yang dekat ke usus 12 jari, ya. Nah, getah lambung itu akan dikeluarkan, ya. Jadi pengeluaran getah lambung itu dipengaruhi oleh yang namanya hormon gastrin, ya, hormon yang dihasilkan oleh lambung, ya. Getah lambung antara lain terdiri dari ada asam klorida atau HCl. Ini fungsinya adalah untuk membunuh kuman yang ikut bersamaan dengan makanan, ya. Kemudian mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, ya. Merangsang, membuka dan menutupnya sphincter pilorus dan juga merangsang sekresi getah usus, ya. Kemudian ada pepsinogen. Nah, kalau ada enzim yang akhirnya gen itu namanya zimogen. Zimogen itu adalah enzim yang belum aktif, ya. Nah, jadi pepsinogen itu harus diaktifkan dulu, yaitu diaktifkannya oleh HCl menjadi enzim yang namanya pepsin. Nah, pepsin ini berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton, ya. Nah, berikutnya adalah lipase. Lipase berfungsi mencerna lemak, ya, mengurai lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Renin ini berfungsi menggumpalkan kasein yang terdapat dalam susu. Kasein itu protein susu, ya. Mukus atau lendir ini berfungsi untuk sebagai lapisan pelindung yang dapat melindungi lambung dari asam lambung. Jadi lambung itu ada lapisan pelindungnya juga, gitu ya. Nah, kalau orang yang mengalami MAH itu biasanya ada pengikisan pada lapisan mukosa ini, ya, pada lapisan mukus lambung yang kemudian menimbulkan rasa perih, gitu ya. Ya. Berikutnya ada usus halus. Jadi dari lambung terus ke usus halus, ya. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu ada duodenum atau usus 12 jari, kemudian ada jejunum itu berupa usus kosong, sama ilium usus penyerapan, ya. Jadi duodenum mensekresikan hormon sekretin dan kolesistokinin juga mensekresikan enzim-enzim pencernaan. Usus kosong di sini tempat apa ya istilahnya, masih berlangsung pencernaan. Jadi ada di usus 12 jari kan berdasarkan enzim, ya. Nanti di usus jejunum ini akan terus terjadi proses pencernaan. Jadi dimulai dari usus 12 jari nanti berlangsung sampai ke jejunum. Nah, nanti di ilium, nah, si zat makanan sudah selesai dicerna, maka kemudian terjadilah proses penyerapan, ya. Itu namanya usus penyerapan. Nah, usus halus menghasilkan beberapa zat, ya, berupa enzim ataupun zimogen, ya. Yang pertama ada erepsinogen. Erepsinogen ini diaktifkan oleh enterokinase menjadi erepsin. Fungsinya untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Maltase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Sakarase berfungsi mengubah sakarosa menjadi glukosa dan fruktosa. Laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, ya. Kemudian enterokinase mengaktifkan enzim proteolitik yang berasal dari getah pankreas, ya. Nah, hormon yang dihasilkan oleh usus halus itu ada 2, ada sekretin sama kolesistokinin. Sekresi merangsang pengeluaran getah pankreas, sementara kolesistokinin merangsang pengeluaran getah empedu, ya. Nah, ini untuk usus halus. Berikutnya ada usus besar, ya. Di usus besar itu akan terjadi proses reabsorpsi, penyerapan air dan juga elektrolit dari bahan feses, ya. Kemudian di usus besar juga sisa makanan akan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli hingga terbentuk menjadi feses, ya. Nah, berikutnya rektum dan anus. Feses itu akan didorong oleh otot-otot polos di sekitarnya menuju rektum. Nah, dan kemudian tertimbun di sini. Rektum itu tempat penyimpanan feses sementara sebelum dikeluarkan, ya. Dan akhirnya jika seseorang merasa buang angin besar, ya, maka akan dikeluarkan, ya. Nah, proses buang air besar biasanya disebut dengan istilah defekasi, ya.
Nah, otot-otot sekitar anus akan berkontraksi sehingga anus membuka dan mengeluarkan feses. Ya, itu organ reproduksi. Ya. Nah, selain organ reproduksi, kita juga punya kelenjar. Organ reproduksi. Selain organ pencernaan, kita juga mempunyai kelenjar pencernaan. Ya. Nah, yang termasuk kelenjar pencernaan apa? Ada tadi kelenjar ludah, hati, sama pankreas. Ya. Nah, hati berperan dalam sistem pencernaan dengan cara menghasilkan empedu. Nah, empedu fungsinya untuk apa? Untuk mengemulsikan lemak, yang kemudian nanti emulsi lemak itu akan dipecah ya menjadi asam lemak dan gliserol ya. Nah, kemudian yang kedua ada pankreas ya. Nah, pankreas ini merupakan kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim. Ada enzim tripsinogen, di mana tripsinogen ini akan diaktifkan oleh enterokinase menjadi tripsin. Nah, tripsin nanti berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, nanti kemudian pepton menjadi asam amino. Ya, amilase berfungsi mengubah tepung menjadi maltosa. Kemudian pankreas juga menghasilkan lipase atau steapsin yang menghidrolisis lemak ya menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, selain enzim pencernaan, pankreas juga mengandung yang namanya natrium hidrokarbonat, di mana natrium hidrokarbonat ini yang akan menetralisir makanan ya dari asalnya asam yang dari lambung kan asam si makanan itu ya. Nah, nanti masuk ke usus halus dinetralisir oleh natrium hidrokarbonat itu si makanan akan bersifat basa gitu ya. Nah, baru kemudian dia bisa dicerna oleh enzim yang ada di usus halus ya. Yang berikutnya ada hormon insulin dan glukagon yang berfungsi untuk menjaga kadar gula darah agar tetap normal ya. Ini kerjanya antagonis ya. Kalau insulin itu menurunkan kadar glukosa, kalau glukagon menaikkan kadar glukosa. Nah, ini contoh proses pencernaan zat makanan ya. Di rongga mulut ya terjadi proses mekanik dan kimiawi ya. Kimiawinya yaitu menggunakan enzim tialin yang mengubah amilo menjadi disakarida. Lipase, ini maaf ya, ini harusnya lipasenya nggak ada ya. Jadi di mulut itu nggak ada pencernaan lipase. Nah, ini ibu lupa belum dihapus. Sebentar, ini harusnya di bisa pakai yang ini bisa nggak? Dah. Pokoknya ini nggak ada ya, ini nanti ibu sebelum ibu share ke kalian nanti ibunya akan hapus dulu ya. Nah berikutnya lambung. Nah, di lambung proses pencernaan secara kimiawi ada pepsin tadi ya. Pepsin fungsinya mengubah protein menjadi pepton. Renin mengubah protein susu menjadi gumpalan susu. Lipase yang dihasilkan oleh lambung ya itu mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, HCl ini mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin dan membunuh zat-zat yang merugikan. Usus 12 jari ya ini usus 12 jari menghasilkan bukan menghasilkan ya. Pada usus 12 jari ini ada terjadi pencernaan yang melibatkan empedu ya, empedu ini dihasilkannya oleh hati, fungsinya mengemulsikan lemak ya. Kemudian enterokinase mengubah tripsinogen menjadi tripsin, tripsin mengubah protein menjadi pepton, steapsin mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, amilase mengubah amilo menjadi disakarida. Jadi ini terjadinya di usus 12 jari, tapi enzimnya itu ada yang dari usus, ada yang dari pankreas ya. Nah, yang usus halus, nah ini proses di usus halus ada enterokinase ya, fungsi mengubah repsinogen menjadi erepsin, erepsin mengubah pepton menjadi asam amino, maltase mengubah maltosa menjadi glukosa, kemudian ada sakarase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa itu harusnya ya, maaf ini banyak yang typo. Laktase mengubah galaktosa menjadi glukosa. Yang tutup deh, bentar. Yang paling bawah ada ini apa nih? Kenapa itu tutup benar? Ya, lipase
mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol ya. Maaf ini ketutup ininya. Ya. Nah, sekarang kita lihat gangguan-gangguan yang mungkin terjadi pada sistem pencernaan. Ya, yang pertama ada parotitis atau biasa sebutnya gondongun ya. Ini adalah infeksi yang terjadi pada kelenjar parotis. Serostomia, produksi salivanya sangat sedikit ya. Ada gastritis, peradangan kronis yang terjadi pada lapisan mukosa dinding lambung. Penyebabnya karena makanan yang terkena kuman atau karena kelebihan HCl ya. Terus ada disfagia, keadaan lambung yang rusak akibat alkohol atau racun tertentu. Peritonitis, peradangan pada selaput perut. Hepatitis, infeksi hati akibat virus ya. Kemudian ada apendisitis, peradangan pada usus buntu. Ada konstipasi atau sembelit ya, itu sulit buang air besar karena penyerapan air di usus besar yang berlebihan mengakibatkan feses menjadi keras. Kemudian diare ya, itu disebabkan oleh infeksi bakteri pada kolon sehingga mengakibatkan gangguan penyerapan air. Akibatnya feses menjadi encer ya, terjadi mencret. Ya. Selesai. Ya. Nah, ini sistem pencernaan ini sudah selesai ya, sedikit saja, tidak terlalu banyak. Kita akan bahas soal sistem pencernaan. Ibu stop share dulu ya. Kalau kalian ada yang mau bertanya juga, mangga silakan sambil Ibu siapkan soalnya. Kalian bisa lihat halaman 89 ya. Ya. Jika kita merasa lapar, maka itu berarti bahwa, nah sebetulnya ada yang disebut dengan istilah teori rasa lapar. Ya. Kenapa kita istilahnya bisa merasakan lapar? Nah, itu sebetulnya karena adanya rangsangan. Jadi gini, di hipotalamus kita itu, ini kan hipotalamus ya. Hipotalamus itu ada dua bagian lah ya istilahnya. Ada pusat rasa lapar dan ada pusat rasa kenyang. Ya. Nah, ini kerjanya dipengaruhi oleh kadar gula. Jadi kalau kadar gula darah kita tinggi, ya, maka dia akan memberikan sinyal ya ke pusat rasa lapar supaya apa? Supaya dia merasakan kenyang gitu ya. Ini akan menekan. Dia akan menekan pusat rasa lapar sehingga dia merasa kenyang gitu ya. Tadi kasih panahnya tadi. Nah, sebaliknya kalau kadar gula darahnya itu rendah, maka dia akan menekan pusat rasa kenyang
sehingga yang dirasanya adalah lapar. Ya. Bentar. Ini ada panah di bawah. Ya. Ada panah ke atas. Ya. Jadi kalau kadar gula darah tinggi, dia menekan pusat rasa lapar, maka dia merasa kenyang. Sebaliknya kalau kadar gula rendah, dia menekan pusat rasa kenyang, maka dia akan merasa lapar. Gitu ya. Jadi kita merasa lapar itu karena apa? Karena kadar gula darah kitanya lagi turun. Ya. Ya, zat makanan yang menghasilkan energi tertinggi dalam satuan berat yang sama itu adalah lemak. Ya. Jadi kalau karbohidrat itu menghasilkan 4,1 kalori per gram ya. Kalau protein juga sama ya, menghasilkan 4,1 kalori per gram. Sementara kalau lemak itu tadi menghasilkan 9,2 kalori per gram ya. Jadi lemak yang paling tinggi. Pencernaan mekanik yang terjadi di dalam rongga mulut melibatkan apa? Ya, mekanik itu kan berarti menghancurkan, ya. Jadi kalau pencernaan mekanik itu artinya dia hanya menghancurkan makanan, ya. Yang terlibat apa saja? Berarti gigi, ya. Terus kemudian lidah, ya, sama otot ini mungkin ya. Ya, otot di sini bisa otot lidah, bisa otot wajah ya. Ini kan pada saat kita mengunyah gitu kan ya, gigi bergerak kan otot, nah itu. Jadi ini jawabannya A. Tak terahang mungkinnya maksudnya ya. Satu soal lagi ya. Nah. Bila kelenjar ludah tidak berfungsi, maka pencernaan kimiawi zat tepung menjadi disakarida dalam sistem pencernaan dibantu oleh enzim apa? Jadi kalau yang namanya pencernaan amilum ya, atau karbohidrat lah, yang terjadi di rongga mulut itu adalah perubahan amilum menjadi disakarida, gitu kan ya. Di sini menggunakan yang namanya tialin. Nah, tapi kalau ini misalkan tidak terjadi, ya maka di usus halus masih sama, ada pencernaan amilum juga menjadi disakarida ya. Nah, cuman enzimnya ini bisa menggunakan enzim amilase. Amilasenya dihasilkannya oleh siapa? Amilasenya dihasilkan dari pankreas, ya. Nah, nanti disakarida itu kan bisa ada apa? Maltosa ya. Maltosa nanti dipecah menjadi glukosa dan glukosa. Terus ada sukrosa, nanti ini dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Satu lagi nanti ada
laktosa ini yang nanti dipecah menjadi glukosa dan galaktosa ya. Nah, kalau sudah menjadi monosakarida ya, ini yang nanti akan diserap oleh usus. Nah, ini ya. Nah, kalau sudah dalam bentuk ini nanti akan diserap usus halus ya. Diserap usus halus. Ya. Jadi kalau misalnya di mulut itu belum selesai pencernaan amilo menjadi disakarida, maka nanti akan terjadi di usus halus dibantu oleh amilase yang dihasilkannya oleh pankreas gitu ya. Ya, hari ini sampai nomor 4 dulu ya. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan pembahasan soal tentang sistem pencernaan, nanti dilanjutkan ke sistem ekskresi. Ya, sampai sini silakan barangkali ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, Ibu stop share dulu. Silakan kalau mau di screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya, agak lambat selesainya. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan di jam yang sama. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, enggak sama-sama. Ibu izin live ya. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama semuanya.